Hai semuanya, welcome back to my channel and this is Sarah. Kalau kalian ngerasa seorang Jackie Chan itu adalah seorang yang paling keren lah, orang Cina yang paling keren, seperti kayak Bruce Lee tapi dia lebih sukses gitu ya teman-teman, secara komersial, secara tempo waktu juga karirnya bagus, bahkan dia seperti kayak pahlawan antara jembatan orang-orang Asia yang bisa menembus Hollywood ya guys ya. Nah, Jackie Chan sesukses itu ahli kungfu, kemudian juga master of comedy, master of parkour. Tetapi ternyata menjadi anak seorang Jackie Chan itu tidak enak sama sekali. Jadi di sini aku akan yang namanya membahas seputar seorang si Jesse Chan, putra satu-satunya Jackie Chan dengan seorang Joan Lin dan juga si Eta Eng yang dia terkenal di tahun 2018 kemarin, yang sekarang dia seorang perempuan yang menikah ya teman-teman, perempuan dewasa dengan istrinya ya teman-teman ya. Jadi simak bagaimana kisah tragis kedua anak-anaknya Jackie Chan ini yang mendapat perlakuan sama, yaitu fatherless ya teman-teman ya. Makanya simak dulu video saya dan see you. Jesse Chan itu setahu aku dia itu pernah yang namanya mengaku kelahiran tahun 1984, dimana sekarang mungkin usianya itu adalah sekitar 30-an ya teman-teman ya, 38, 39. Ternyata kalau dikuak lagi sebenarnya dia itu kelahiran di tahun 1982 teman-teman ya. Dia lahir di Los Angeles, California, dan dia menetap di sana selama kurang lebih 20 tahun ya teman-teman ya. Jesse Chan pada waktu masih muda dia benar-benar terkesan banget sama seorang papanya Jackie Chan teman-teman ya. Jesse Chan itu dia seperti anak kayak biasanya, kayak sekolah, kemudian dia kayak tumbuh kembang di sana. Tetapi Jesse Chan ini mengetahui bahwa sebenarnya papanya itu didesain yang namanya nggak boleh punya seorang pacar atau istri, bahkan keluarga ya teman-teman ya. Karena yang aku dengar pada waktu Jackie Chan tuh kayak mengumumkan kalau dia ini mau menikah atau apa gitu ya, itu ada fansnya di Jepang itu bunuh diri teman-teman. Seperti itu loh Jackie Chan itu kisahnya teman-teman ya. Makanya pada waktu si mamanya Jesse Chan tuh ketemu sama Jackie Chan tuh kan dapat kerja. Mamanya Jesse Chan tuh adalah seorang bintang besar yang sama ngetopnya sama seorang si Lin Qingxia atau si Brigitte Lin ini teman-teman ya. Jadi ketika Jackie Chan sama si Lin Fengjiao itu ketemu di beberapa forum, akhirnya mereka pacaran dan tiba-tiba si Lin Fengjiao itu si mamanya si Jesse Chan ini hamil sama si Jackie Chan teman-teman ya. Setelah hamil dan mau yang namanya melahirkan seorang Jackie Chan menanggung semua keperluannya si Joan Lin. Jadi Joan Lin ini istrinya Jackie Chan itu adalah dia main menghilang teman-teman, disappear. Dia kemudian ketika kandungan usia 7 bulan 8 bulan dia memutuskan untuk mundur di dunia hiburan ya guys ya. Ketika dia mundur di dunia industri perhiburan Taiwan, dia kemudian melahirkan si Jesse Chan di Los Angeles. Sebelum 3 hari Jesse Chan itu lahir, Joan Lin itu mendadak menikah sama seorang Jackie Chan di sebuah kafe kecil yang ada paspornya seperti itu ya guys ya, demi mendapatkan akte kalau memang si Jesse Chan itu memang anaknya si Jackie Chan gitu ya guys ya. Jackie Chan pada waktu masih yang namanya berkarir dan ngetop-ngetopnya di tahun 70-80an, dia bener-bener kayak big star, bintang besar, kayak orang-orang ngerasa ini tuh kayak legend baru, orang yang unik, aktor yang nggak bisa kayak diduplikat sama kayak semacam Bruce Lee atau orang-orang yang bisa martial art kayak gitu ya guys ya. Begitu Jackie Chan tuh kayak terkenal, dia bener-bener kayak bisa mendesain bahwa dirinya tuh adalah orang yang single. Dia adalah orang yang bener-bener kayak nggak punya hubungan sama apapun. Dan ini kayak membuktikan bahwa setelah menikah sama si Joan Lin, Jackie Chan itu suka yang namanya berselingkuh ya teman-teman ya. Tetapi menurut Joan Lin sendiri, dia memutuskan untuk yang namanya open relationship. Jackie Chan itu bilangnya adalah dia memang saat itu single dan tidak ada yang namanya perempuan dalam hidupnya dia. Tapi Joan Lin itu memutuskan itu adalah open relationship. Serta Joan Lin pada saat itu juga termakan yang namanya patriarki ya teman-teman ya. Jadi kalau Jackie Chan nggak kerja, Jackie Chan tuh kalau nggak main film, mereka nggak akan yang namanya tinggal di Amerika, hidup enak seperti itu ya guys ya.
Meskipun si Joan Lin itu lebih banyak dikasih material ketimbang yang namanya kasih sayang psikologis, cinta, bahkan yang namanya pengertian seperti itu, Joan Lin itu benar-benar kayak hartanya, kemudian fasilitas pendidikannya itu langsung ke seorang Jessie Chen. Jessie Chen dari kecil sampai yang namanya dia kuliah tidak pernah yang namanya hidup susah, teman-teman. Dia sekolah yang bagus, dia sekolah yang benar-benar kayak orang-orangnya itu private elit di situ ya teman-teman ya. Tapi Jessie Chen itu tumbuh dari seorang anak yang sangat minder. Kenapa? Ini ceritanya teman-teman ya. Jessie Chen itu ternyata sangat fatherless. Ketika dia, mungkin Jackie Chan boleh aja kayak nge-branding, aku bukan orang yang punya keluarga dan keluarga aku cuma papanya Charles Chan itu ya teman-teman ya. Ternyata di rumah Jessie Chan itu sangat dingin sama seorang Jackie Chan, sangat dingin sama seorang Jessie Chan. Kemudian sama istrinya juga dia tuh kayak tidak peduli. Bahkan dia tuh kalau yang namanya ngaku, Jackie Chan tuh hanya yang namanya ketemu sama seorang Jessie Chan tuh cuma setahun 2 kali loh teman-teman ya. Jessie Chen juga tipikalnya adalah dia benar-benar sangat minder. Dia tipikal orang Asian yang sangat pemalu, yang sangat biasa-biasa aja seperti itu. Dan itu sangat mempengaruhi gimana dia itu kayak apa sih aku itu jadi diriku tuh. Padahal aku tuh anaknya orang besar loh, seperti itu ya guys ya. Dia pada waktu yang namanya kayak sekolah di SD, SMP, SMA di sana itu ditanya siapa sih nama papa kamu, jawabnya Chen Long, nggak boleh bilang Jackie Chan gitu loh teman-teman ya. Hampir semua teman-temannya tuh kayak nggak nyadar kalau dia tuh anaknya Jackie Chan teman-teman. Begitu nyadar pada waktu dia itu kayak gede kayak gitu, wah lu tuh anaknya Jackie Chan ya, congratulations ya, kayak gitu ya guys. Jessie Chen tuh juga mengaku kalau dia itu nggak terlalu pintar juga di sekolah, tapi dia sangat suka yang namanya kayak aransemen musik, dia suka juga yang namanya kayak bikin movie, dia juga suka yang namanya bikin film-film pendek seperti itu ya guys ya. Jadi mamanya si Joan Lin itu yang namanya daripada anak ini fatherless, aku berikan semua deh fasilitas, kayak abis itu keuangan, kemudian mobil juga dibeliin, mobil sport seperti itu pada waktu dia kuliah teman-teman ya. Jessie Chen itu bahkan ngaku dia itu pernah yang namanya di abuse ketika dia itu yang namanya kayak dimarahin seorang papanya Jackie Chan. Dia pernah dilempar ke sofa di kursi gitu ya teman-teman ya. Kemudian dia juga sering yang namanya marah-marahin Joan Lin, Jackie Chan itu bertantem, bahkan juga yang namanya sering mendengar ibunya tuh nangis di kamar mandi sendirian karena ngerasa kesepian ya guys ya. Akhirnya Jackie Chan itu selagi dia bekerja dan hanya ketemu sama keluarganya setahun 2 kali, Jessie Chan itu tumbuh menjadi anak yang nggak tahu harus ngapain nih, harus apa yang harus aku buat supaya aku tuh bisa yang namanya menunjukkan ke papa aku tuh bisa, kayak gitu ya guys ya. Jadi si Jessie Chan itu teman-teman ya, dia menghabiskan waktunya yang paling bener-bener kayak luar biasa dalam masa-masa kuliah. Tapi ternyata dia kuliahnya itu tidak selesai. Dia di kuliah itu hanya yang namanya racing sport car, kemudian ke klub malam, kemudian dia tuh senang-senang shopping seperti itu ya teman-teman ya. Dan ibunya itu kayak masih memanjakan dia karena bikin dia itu diem teman-teman ya. Nah, Jessie Chan itu akhirnya dia itu diperbolehkan yang namanya berkarir di Hong Kong sama di Taiwan atau di Singapura pada saat usia dia itu ke 21 tahun teman-teman ya. Jadi kayak bikin album atau apa. Nah, orang-orang itu pada awalnya tuh kayak skeptis, bisa nggak ya ini anak atau apa seperti itu. Jessie Chan itu ternyata dia tidak dapat market sama sekali di beberapa negara itu. Even dia tuh kayak bantuan dari bapaknya, dia bener-bener nggak dapat market seperti itu ya guys ya. Nah terus si Jessie Chan itu dia ternyata memang banyak banget bantuan dari papanya, jadi cameo-cameo kayak gitu di film-film yang di tahun 2009-2010an gitu ya guys ya. Terus dia juga yang namanya sering banget yang namanya mengkomposeri orang-orang yang jadi idol di China seperti itu ya guys ya. Nah itu pekerjaannya si Jessie Chan, tetapi saat itu dia memang bener-bener kayak di puncak karir, bisa yang namanya cari uang sendiri, dan dia ketangkep pengedaran ganja teman-teman ya. I don't know itu pengedaran atau yang namanya kayak pemakaian ganja, yang pasti dia ketangkap itu ya guys ya. Ketika dia diwawancara sama wartawan, kenapa kamu yang namanya pakai ganja? Karena dia ngerasa kesepian dan belum ada yang namanya kepuasan dalam diri aku teman-teman. Dan dia divonis dia benar-benar fatherless teman-teman ya. Jadi setelah dia tuh kena yang namanya kasus ganja seperti itu, padahal bapaknya juga kayak promosi anti drug di luar negeri, dia benar-benar kayak wah ini ada yang nggak beres sama yang namanya keluarganya Jackie Chan nih, kayak gitu ya teman-teman ya.
Jessie Chen ini bener-bener kayak kasihan banget menurut aku ya. Di usia dia yang 40 tahun ini, I don't know what he's doing, tapi setahu aku dia tuh setelah dia itu kena yang namanya kasus ganja itu, dia merasa bahwa di Cina dia tuh kayak nggak diterima. Dia lebih banyak yang namanya menghabiskan waktu di Singapura sama di Taiwan ya sampai saat ini ya guys ya. Oke, sekarang kita akan yang namanya membahas seorang adiknya si Jessie Chen dari ibu yang berbeda, yaitu si Eta Ng Yilei. Eta Ng Yilei ini lahir dari seorang model dari Miss Hong Kong yang namanya itu Elaine Ng Yilei. Elaine Ng Yilei itu adalah seorang Miss Hong Kong yang setelah dia itu menang, dia bekerja maybe sebagai aktris, sebagai brand ambassador, sebagai orang-orang yang jadi juru bicara seperti itu ya guys ya. Tapi Elaine Ng Yilei itu dia juga salah satu orang-orang yang hosting acara-acara party beberapa pejabat-pejabat dan tamu-tamu VIP di Hong Kong ya guys ya. Dan dia memang benar-benar berkesempatan ketemu sama seorang Jackie Chan. Jackie Chan tuh pernah yang namanya menjanjikan dia untuk cameo. Bahkan dia ngerasa bahwa selama ini yang kayak care sama dia yang namanya sibuk syuting atau apa itu seorang Jackie Chan. Ngasih dia makanan, ngasih dia yang namanya kayak barang-barang untuk ganti baju seperti itu ya guys ya. Akhirnya memang mereka pacaran teman-teman ya. Dan kemudian pada waktu tahun 1998 ketika Jackie Chan itu kayak selesai film Rush Hour, mereka memutuskan untuk berhubungan seperti itu. Akhirnya di tahun 1999 Jackie Chan itu sama Elaine Ng itu punya anak yang namanya Eta Ng, dan itu bener-bener kayak berita bombastis kayak gitu dan bikin orang itu bingung, hah? Jackie Chan punya anak ya seperti itu. Kelahiran si Eta Ng itu membongkar bahwa Jackie Chan itu sebenarnya itu sudah punya keluarga loh, namanya Joan Lin dan juga seorang Jessie Chan ini guys. Nah, si Elaine Ng itu memutuskan tidak mempertemukan anaknya itu ke bapaknya langsung gitu. Padahal Jackie Chan tuh pengen yang namanya lihat dong anaknya seperti apa. Kalau itu benar-benar DNA aku akan yang namanya tanggung jawab ke anak itu. Tapi si Elaine Ng itu nggak mau. Akhirnya setelah dia itu melahirkan bahwa anak ini ke kampung halamannya di Cina ya teman-teman ya. Namanya juga Cina itu budayanya itu konservatif teman-teman ya. Hong Kong itu kan semi-semi bebas. Kalau Cina itu kan konservatif masih aneh teman-teman ya. Di China itu orang-orangnya itu melihat Elaine Ng itu yang dulu seorang perempuan berprestasi dari negara Cina yang jadi Miss Hong Kong seperti itu, jadi hujatan bersama dengan baby-babynya ya teman-teman ya. Apalagi si neneknya Eta Ng atau ibunya Elaine Ng itu bener-bener sangat nggak suka lihat anaknya pulang-pulang bawa anak, kemudian mereka itu kayak minta pekerjaan, dan kayak si ibunya si Eta Ng ini, Elaine Ng itu bener-bener struggle di China ya teman-teman ya. Jadi akhirnya di rumah itu si Elaine Ng sama si ibunya itu membesarkan seorang Eta Ng itu seorang diri. Elaine Ng itu ternyata juga seorang yang fatherless ya guys ya. Terus juga seorang Eta Ng itu memang tumbuh besar di China teman-teman ya. Dia di sekolah yang memang sekolah rakyat teman-teman ya, dan begitu publik itu tahu dia tuh seorang anaknya Jackie Chan, bukannya malah simpati, justru dia tuh kena bener-bener korban bullying terparah teman-teman ya. Jadi bullyingnya Eta Ng itu pertama dia pernah ditusuk-tusuk pakai yang namanya pulpen kayak gitu, pernah ditusuk juga apa tuh namanya pahanya kayak gitu. Kedua dia pernah yang namanya tasnya dibuang, dibakar sama teman-temannya, dibuang ke tempat sampah juga berkali-kali ya guys ya. Kemudian dia juga pernah dijambak, dia juga dikatain gendut, dikatain anaknya jelek banget kayak gitu. Dan dia sendiri juga yang namanya pernah kayak dipukuli dan disiksa kayak gitu pada waktu dia tuh SD teman-teman, SD dan SMP ya guys ya. Nah, karena mamanya itu yang tahu hal tersebut, dia kayak sama si Eta Ng itu terpaksa untuk meninggalkan Cina dan untuk kayak mendapatkan pekerjaan di Hong Kong supaya si Eta itu lebih baik pekerjaan atau yang namanya sekolahnya di Hong Kong ya guys ya. Di Hong Kong, Eta Ng itu menjadi anak yang penyendiri, bahkan gak punya teman, tapi dia sering banget bergaul dengan beberapa orang-orang jalanan, seniman-seniman jalanan di Hong Kong ya guys ya. Nah, begitu ibunya Eta Ng itu punya pekerjaan menjadi salah satu kayak broadcaster radio seperti itu di Hong Kong teman-teman ya, dan juga kayak movie, kemudian juga ada yang namanya drama-drama, dubbing seperti itu. Eta Ng itu tumbuh menjadi anak itu yang benar-benar bebas, dan sejauh ini kayak mamanya si Elaine Ng itu kayak happy bahwa anaknya tuh dapat kayak kebahagiaan dan kebebasan ya guys ya.
Kemudian si Eta Ang itu dia benar-benar interest dengan namanya bahasa Inggris, makanya teman-temannya di Hong Kong itu banyak yang bule-bule teman-teman ya. Seketika itu begitu dia itu kayak lebih deket dengan teman-temannya di usia kayak 16-17 tahun, dia bahkan pernah yang namanya kabur dan lari dari rumah teman-teman ya. Karena apa? Karena ternyata si Ellen Ang itu juga sangat abusive di rumah. Ketika si Ellen Ang itu banyak banget yang namanya kayak job atau apa gitu ya, dia suka banget marah-marahin si Ellen Ang. Si Eta Ang itu, bahkan dia itu kayak suka banget yang namanya mukulin dia, bentak dia seperti itu. Jadi si Eta Ang itu kayak nggak tahan di rumah itu guys. Nah, waktu dia itu kayak mau attempt bunuh diri dan juga attempt yang namanya kayak menyileti apa tuh namanya tangannya kayak gitu, mohon maaf ya, itu bener-bener kayak ibunya langsung breakdown dan dia tuh kayak nggak mau pulang berhari-hari dan dia dirawat di rumah sakit. Bahkan si Eta Ang ini dijaga government menilai ibunya si Eta Ang itu, Ellen Ang itu tidak bisa yang namanya kayak menjaga dan mendidik anak ya teman-teman ya. Ditemukan juga bahwa si Eta Ang itu diajarin merokok, diajarin juga yang namanya kayak foto-foto nggak senonoh seperti itu. Nah, itulah yang membuat si Eta Ang itu merasa stres dengan persona bapaknya dan juga persona ibunya gitu ya guys ya. Akhirnya begitu mereka tuh didamaikan, si Eta Ang itu balik ke rumahnya si ibunya bersama sama temennya yang sekarang ini menjadi istrinya teman-teman ya, yaitu Andy. Andy dan Eta itu awalnya bilang ini teman aku mah atau apa seperti itu. Tapi lama kelamaan begitu sering main dan di kamar bareng gitu ya teman-teman ya, mereka ngaku bahwa mereka ini lagi pacaran, bahkan mau tunangan ya guys ya. Kalau menurut si pengakuannya si Andy yang istrinya si Eta Ang yang sekarang itu, yang beda jauh banget. Dia dulu itu kayak usianya itu 30 tahun pacaran sama si Eta Ang yang usianya itu 21 tahun loh. Bayangin itu. Dan si Andy ini di usia segitu nggak bisa cari duit sendiri guys, dan dia menggantungkan sama si Eta Ang. Jelas dong ibunya kayak marah dan si Eta Ang sama Andy itu diusir teman-teman ya. Nah, Andy sama si Eta Ang itu sama-sama diusir dan mereka benar-benar jobless. Mereka kira kayak mandiri itu enak atau gimana. Ternyata mereka tuh kayak si Eta tuh nggak mau melanjutkan pendidikannya teman-teman ya. Dia nggak mau. Kemudian dia tuh ikut sama si Andy itu kemana aja, ke Kanada, ke Australia untuk yang namanya dapat pekerjaan ya guys ya. Mereka kemudian membuat sebuah video YouTube gitu yang sangat ngetren, dimana kita ini apa tuh namanya tumbuh bersama. Kita pernah yang namanya tidur di kolong jembatan, kita pernah yang namanya kayak tidur di sebuah apartemen mengais sampah. Bahkan mereka itu nggak bisa bayar uang bulanan 6 juta doang untuk ngekos di Hong Kong. Ngekos di Hong Kong itu belasan juta teman-teman, bahkan sampai 3.000 dolar, 2.000 dolar seperti itu. Mereka tinggal di hotel kecil itu mereka nggak mampu bayar ya teman-teman ya. Kasiannya si Eta Ang itu dijadikan kayak konten-konten beberapa berita-berita di televisi bahwa oh ini loh mereka ini sekarang lagi pindah jadi gelandangan begini-begini kayak gitu ya guys ya. Akhirnya si Eta Ang itu sampai sekarang dia apa tuh namanya kayak mengakui bahwa kedua orang tua aku, maksudnya si Ellen Ang sama si Jackie Chan itu mereka itu adalah orang-orang yang homofobik, orang-orang yang tidak mengakui bahwa ada loh pernikahan sejenis itu atau pernikahan biseksual itu ada loh teman-teman. Terus yang kedua adalah mereka bener-bener kayak minta tolong ke beberapa kayak komunitas LGBT, tapi mereka tuh nggak mau membantu, maksudnya di Hong Kong gitu teman-teman ya. Berarti apa? Berarti si Eta itu memang menurut aku ya dimanfaatkan sama si Andy ini. Andy itu udah lama jobless, udah lama nggak punya duit, dia cuma mengandalkan sebagai seorang selebgram, seorang model, seorang kayak fotogenik kayak gitu-gitu ya teman-teman, di anime kayak gitu. Itu kayak pengen nebeng di rumahnya si mamanya si Eta Ang seperti itu. Sekarang mereka menikah dan tinggal di Kanada, dan yang aku tahu kabarnya sekarang adalah Eta Ang lagi yang namanya ngantri kayak pembagian sembako untuk orang-orang yang homeless, bahkan yang kelaparan ya guys ya. Sekarang Jackie Chan itu lebih banyak yang namanya bekerja untuk menulis skrip-skrip sebuah televisi, sebuah program-program acara-acara kayak gitu, dan dia bahkan pengen yang namanya bikin studio yang bagus di Singapura ya guys ya. Nah, kamu harus bandingin teman-teman ya, Jackie Chan tuh walaupun dia fatherless, dia masih punya seorang ibu penyayang, ibu yang bener-bener baik kayak gitu. Eta Ang itu dapat bapak yang fatherless tapi ibu yang tidak bisa mendidik anaknya.
Dan kedua-duanya itu apa teman-teman? Kebingungan secara parsial, kebingungan secara hidup, ini enaknya mau ngapain ya gitu teman-teman ya. Aku di sini namanya udah jelek, aku nggak punya pendidikan bagus, aku nggak punya seperti ini. Sedangkan si Jessie Chen itu karena dia punya yang namanya reputasi pernah pengguna narkoba dan boros, makanya dia sangat jelek juga namanya di muka umum ya guys ya. Jadi mereka berdua ini menurut aku sangat kasihan sih teman-teman ya. Memang what are they did itu memang sangat dumb sih, sangat bodoh sih kalau kita lihat, kita dengar ya, mau menikah sama seorang lesbian tapi mereka nggak punya pekerjaan. Kemudian si Jessie Chen itu juga dia tuh sukanya tuh hura-hura, party, senang-senang, which is itu sangat nggak bisa kayak dijadikan contoh seperti itu. Tapi bagaimanapun mereka tuh manusia yang sama-sama bertumbuh dan masih muda gitu loh teman-teman ya. Jadi setahu aku si Jessie Chen sama si Eta Ang itu kayak pengen tahu Jessie Chen tuh Eta Ang itu adiknya tuh seperti apa sih, tapi karena memang dari Elaine Ang itu memang dia sangat provokatif dan nggak mau yang namanya menemui seorang Jackie Chan lagi, akhirnya Eta Ang itu sampai sekarang tidak punya yang namanya chance atau kesempatan ketemu sama seorang Jackie Chan atau bapak biologisnya sendiri ya teman-teman ya. Tahu nggak sih saat ini orang-orang generasi Z kayak aku, kayak milenial gitu ya, aku juga gitu loh, mereka aware ini salah satu kayak mental illness tuh seperti ini loh teman-teman. Jadi banyak banget orang-orang itu yang kasihan sebenarnya sama seorang Eta Eng, sama seorang Jessie Chen itu juga kasihan. Tapi aku memang kasihan banget sama seorang Eta Eng gitu loh. Eta Eng itu kasihan banget. Dia sudah apa ya? Dia benar-benar kayak gadis baik-baik yang nggak minta dilahirkan, kemudian dia tumbuh menjadi orang yang sangat memberontak, bahkan dia sendiri mau menjadi seorang gelandangan loh teman-teman ya. Aku harap mungkin Jessie Chen sekarang ini hidupnya mungkin lebih baik ya ketimbang dulu ya teman-teman ya. Walaupun dia itu fatherless atau apa, tapi seorang Eta Ang ini benar-benar kasihan. Dan ya dia apa ya namanya ya, aku harap dia itu jadi pribadi yang sangat kuat menjalani hidup, dan itulah hidup gitu loh teman-teman ya. Ada negatif dan positifnya seorang Jackie Chan. Jadi itu yang bisa aku review dari kedua putra dan putrinya Jackie Chan yang dua-duanya hidup kurang bahagia teman-teman ya. Jadi thank you so much watching my channel and I hope you like it and bye bye.